Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pegunungan pengusir iblis, kuil assassin. Seluruh tubuh Keyer bergetar, dan sabit di tangannya ditolak, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Seberkas cahaya dingin muncul di depannya tanpa suara, menunjuk ke tenggorokannya, menyebabkan kulitnya sedikit bergetar. Sinar dingin menghilang dan suara tua bisa terdengar, bagus sekali. Untuk dapat menahan setengah jam melawan serangan kakek buyut, sampai energi spiritualmu yang habis membuatmu tidak dapat menahan, teknik bertarungmu sudah berada di puncak kuil assassin dalam langkah ketujuh. Keyer berdiri dengan dukungan tangannya, dengan dahi menetes deras. Seolah mengamuk, dia menyatakan kepada Seng Yue, kakek buyut, bukankah Anda menganggapnya terlalu serius? Aku sangat lelah. Setelah ini, dia pergi untuk mengambil sabit besarnya yang jatuh ke samping. Ini tampaknya bukan sabit dewa kematiannya, tetapi logam dengan ukuran yang sama. Lagi pula, ketika mengendalikan sabit dewa kematian, Keyer hampir tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan sangat mungkin tidak bisa menghentikan kekuatannya. Kepala kuil assassin Seng Yue menggelengkan kepalanya. Keyer menatapnya dengan ragu, kakek buyut, ada apa denganmu? Bukankah Anda baru saja memujiku karena belajar dengan cepat dan memiliki teknik yang hebat? Seng Yue tersenyum tipis, berjalan di depannya dan membelai kepalanya, kekuatanmu saat ini cukup bagus. Tapi kamu kekurangan sesuatu yang diperlukan untuk seorang assassin. Apa itu? Roh pembunuh. Keyer terkejut, lalu, bagaimana saya bisa melatih roh pembunuh saya? Seng Yue menjawab, aura roh pembunuh seorang assassin terukir di tulangnya, dibudidayakan dari pelatihan sejak kecil. Setelah kehilangan ingatan masa lalu kamu kehilangan aura roh pembunuh aslimu. Dalam pertempuran, waktu terbesar bagi seorang assassin untuk bersinar adalah ketika dia langsung meledak dengan aura roh pembunuh terkuatnya, memanfaatkan kemampuan serangannya untuk menimbulkan kerusakan serius dalam sekejap kepada musuh. Keyer menghentakkan kakinya ke tanah, kalau begitu, belum terlambat bagiku untuk mempelajarinya. Tapi Anda tidak membiarkan saya bergabung dengan medan perang, dan membunuh musuh. Bagaimana saya bisa melatih naluri membunuh saya? Dalam benak Seng Yue muncul pikiran yang bertentangan. Sambil menghela nafas ringan, dia menjawab, saya tidak punya pilihan lain. Awalnya, ketika kamu masih sangat muda, saya telah mengirim kamu untuk berlatih di depan belati samsara. Saat itu aku galak dan bertekad, terlepas dari semua permohonan dari orang tuamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, meskipun kamu telah kehilangan semangat membunuhmu dengan kehilangan ingatan kamu datang untuk mendapatkan kembali kepolosan masa kecilmu dan kenangan indahmu. Kakek buyutmu benar-benar tidak tahan melihatmu kembali ke dirimu yang dulu. Akan sangat bagus jika kita tidak berperang. Aku hanya akan berharap kamu tetap bahagia selamanya seperti ini. Keyer membuka matanya lebar-lebar, tapi bukankah kakek mengatakan bahwa aku adalah putri suci samsara, yang harus menanggung misi yang datang? Dan saya harus melindungi Hao Shen. Dalam 1 tahun, dia tidak berpikir untuk mengunjungi saya sama sekali. Sungguh. Seng Yue mengungkapkan senyum tipis, gadis bodoh, kamu tidak mungkin menyalahkan ini padanya. Anak ini Hao Shen memikul beban yang jauh lebih besar darimu. Dan tekanan di pundaknya jauh lebih besar darimu. Jika kamu menginginkan kesejahteraannya, kamu harus menjadi istri yang baik di masa depan untuknya. Saya percaya bahwa selama kamu berdua diberi cukup waktu, mengingat bakatmu, kamu pasti akan memerintahkan serangan balik umat manusia terhadap iblis. Mata Keyer menjadi hitam pekat. Tahun ini, dia mencoba siapa yang tahu berapa kali, sangat hard untuk mendapatkan kembali ingatannya. Tetapi hal-hal berubah bertentangan dengan keinginannya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak ada yang diingat. Sampai-sampai dia bahkan tidak berhasil menemukan jejak ingatannya yang hilang. Pegunungan pengusir iblis adalah rumahnya, dan setelah kembali ke sini, perasaan ragu-ragunya terhadap orang tua dan kakeknya berangsur-angsur menghilang. Faktanya, tinggal di sini mungkin adalah pilihan terbaik untuknya. Kecuali karena tidak dapat bertemu dengan Long Hao Shen,
tahun lalu ini penuh dengan kenangan indah baginya. Tidak hanya dia sepenuhnya memulihkan kekuatan masa lalunya, dan kultivasinya membuat kemajuan luar biasa, energi spiritual internalnya sudah melampaui 20.000 unit mana energi spiritual, membuat kemajuan cepat menuju langkah ke-8. Kakek buyut, mari kita lakukan sekali lagi. Bahkan jika aura roh pembunuh saya tidak mencukupi, memiliki kekuatan yang cukup akan mencapai hasil yang sama. Juga, masalah aura roh pembunuh dapat dibuat melalui sabit dewa kematian saya. Setiap kali saya menggunakannya, saya merasa diri saya menjadi orang lain, sesuatu yang lain, wajah tersenyum, dan semua ketakutan saya secara alami akan hilang. Seng Yue dengan tenang menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Pulihkan energi spiritualmu terlebih dahulu. Keyer, tidak lama kemudian, aku khawatir kamu benar-benar harus menginjak medan perang, meskipun kakek buyutmu akan tetap di sisimu. Apakah kamu bersedia? Jika tidak, kakek buyut tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu ingin membantu Long Hao Shen di masa depan, itulah satu-satunya pilihan yang tersisa untukmu. Keyer menjawab tanpa ragu-ragu, kakek buyut, saya bersedia. Saya ingin membantunya. Seng Yue menepuknya sekali lagi, penuh kasih sayang yang lembut. Dia masih terjerat dalam berbagai emosi, seolah-olah perilaku Keyer yang sangat dingin dan acuh tak acuh terhadapnya bahkan lebih sulit untuk ditanggung. Di kuil ksatria, pegunungan pengusir naga. Dengan secercah cahaya keemasan, Long Hao Shen melangkah keluar, dan cahaya ilusi yang mengelilinginya menghilang sepenuhnya. Akhirnya, dia kembali ke dunia nyata sekali lagi. Akhirnya keluar dari gua ilusi, bahkan dia tidak tahu berapa banyak waktu yang berlalu secara total sejak dia memasuki gua ilusi. Tetapi setelah kembali ke dunia nyata, dia memiliki semacam perasaan baru, seolah-olah dia baru saja dilahirkan kembali. Esensi cahaya lembut berdenyut riang di sekelilingnya. Perubahan pada Long Hao Shen memang hebat. Dia tumbuh jauh lebih tinggi, bahunya lebih lebar. Tapi dia tidak berubah menjadi terlalu kuat, masih memberikan perasaan yang sangat lembut dan harmonis. Baik itu wajahnya atau garis-garis yang dilacak oleh otot-ototnya, keduanya sepertinya lahir dari surga. Rambut emas panjangnya menutupi kedua sisi wajahnya, dan penampilannya yang tampan dan suci sepertinya membuatnya sehingga hanya dengan berdiri dia akan mengeluarkan penampilan dewa laut yang tersapu angin. Matanya seperti dua kristal emas, keduanya diwarnai dengan warna emas yang gemilang. Tapi penampilannya sangat damai, ketika menatapnya, orang secara tidak sadar tidak akan berani terus menatap lurus ke arahnya. Kedua lengannya terentang ke samping, dan mengambil napas besar, Long Hao Shen menunjukkan senyum lembut. Saya kembali. Langkah gemilang terdengar. Memalingkan kepalanya, Long Hao Shen harus melihat seorang ksatria lapis baja armor mitril muncul di sisinya, melakukan penghormatan ksatria. Halo, Tuan Long Hao Shen. Halo, Long Hao Shen bergegas untuk membalas hormat ksatria. Silakan ikuti saya. Di bawah kepemimpinannya, Long Hao Shen kembali ke ruangan tempat dia tinggal ketika dia kembali ke markas kuil ksatria. Tolong tunggu sebentar. Kepala kuil menginstruksikan saya untuk memanggil Anda saat Anda keluar. Aku juga akan memberitahu ibumu. Oke, terima kasih. Ksatria lapis baja mitril pergi, dan Long Hao Shen duduk di tempat tidur, saat dia mengeluarkan semacam perasaan yang tidak nyata. Tempat tidur tidak bisa dianggap empuk, tetapi ruangan itu memberikan perasaan hangat yang bersahaja. Setelah tenggelam dalam kultivasi begitu lama, dia akhirnya kembali. Karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring di tempat tidur, meregangkan tubuhnya, dia memiliki semacam perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah setiap selnya mengerang. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari luar. Pintu langsung didorong, dan sosok manis bergegas masuk. Hao Shen. Bai Yue memiliki suara terkejut yang sangat menyenangkan, dengan sangat cepat melemparkan dirinya ke Long Hao Shen, dan memeluk anaknya. Pelukan ibunya penuh dengan kehangatan dan keharuman. Long Hao Shen dengan erat memeluk ibunya, "Bu." Suaranya tanpa sadar bergetar, tetapi perasaan bisa bersandar di pelukan ibunya benar-benar yang terbaik. Tapi saat ini juga, dia mengarahkan semua pikirannya dalam tugasnya.
Demi membawa kehidupan yang lebih baik kepada ibunya, demi keselamatannya, dan untuk setiap ibu tunggal di aliansi kuil, dia harus melakukan yang terbaik untuk menahan serangan penjajah iblis sebagai ksatria guardian. Bagaimana kamu bisa pergi begitu lama untuk pelatihanmu? Sudah 1,5 tahun. Tahukah kamu betapa ibumu mengkhawatirkanmu? Ibunya sudah terisak-isak. Suaminya telah pergi begitu lama tanpa memberikan berita apapun, dia akhirnya bersatu kembali dengan kesulitan seperti itu dengan putranya, tetapi dia segera pergi dalam kultivasi tertutup, selama 1,5 tahun. Jika bukan karena Yang Haohan dan kakek yang ada di sini untuk menghiburnya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja, dia mungkin akan pergi mencarinya sejak lama. Putranya sekarang bisa dikatakan satu-satunya yang tersisa di hatinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Long Hao Shen, Bai Yue tidak tahu apakah dia akan memiliki cukup keberanian untuk tetap hidup. Esensi cahaya lembut dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen, secara bertahap menenangkan perasaan hangat yang keluar dari hati ibunya. Melepaskan tangan putranya, dia dengan sungguh-sungguh menatapnya. Hao Shen, kamu lebih kurus, jauh lebih kurus. Tapi tetap energi. Bagaimanapun juga, anakku adalah yang paling manis. Long Hao Shen tidak bisa menahan senyum, memaksa dirinya untuk tidak membiarkan air mata mengalir, selalu begitu. Ibu, aku tidak akan terus mengasingkan diri kali ini. Aku akan menemanimu di pegunungan pengusir naga. Bagaimana? Iya, tapi, Bai Yue tidak bisa menahan air matanya agar tidak mengalir deras, tapi bisakah kamu benar-benar tetap di sisiku? Long Hao Shen terdiam. Dia jelas tidak bisa, dia harus pergi berperang dan berjuang untuk kemanusiaan. Tetap selalu di sisi ibunya dan menemaninya sepanjang waktu pada dasarnya tidak mungkin. Tetapi agar lebih banyak ibu dapat bersatu kembali dengan putra dan putri mereka sendiri, dan sebagai putra cahaya dan ksatria guardian, dia memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang harus ditanggung. Pintu terbuka, dan berambut putih seperti salju Yang Haohan masuk. Melihat sepasang ibu dan anak, dia tidak membuka pintu. Sebelumnya, dia mendengar Long Hao Shen dan ibunya berbicara, dan benar-benar tidak tahan mengganggu momen berharga mereka. Kakek Yang, Long Hao Shen berdiri, segera menyapa Yang Haohan, yang melambaikan kepalanya dengan sentuhan lembut, tidak membiarkannya sujud. Anak baik, jadi Anda akhirnya menyelesaikan pelatihan. Kamu benar-benar membuat kami sangat khawatir. Sesi Anda ini berlangsung selama 1,5 tahun. Beristirahatlah, dan temani ibumu untuk saat ini. Aku memberimu 10 hari liburan. Terima kasih. Long Hao Shen tidak menolak undangan itu. 10 hari tidak bisa dianggap banyak, tapi ini mungkin satu-satunya saat dia bisa menemani ibunya untuk waktu yang lama di masa depan. Ibu, di mana dapur di sini? Aku akan membuatkan makanan untukmu. Oh benar, bukankah kamu bertanya tentang Keyer terakhir kali? Aku akan memberitahumu segalanya tentang dia. Oke. Keyer benar-benar sangat cantik. Di masa depan, aku pasti akan menikahinya jadi dia akan menjadi menantu perempuanmu. Bai Yue akhirnya mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, kamu hal kecil. Bahkan belum 20 tahun, dan kamu berpikir untuk mendapatkan seorang istri. Tapi itu hal yang baik, kapan kamu akan memperkenalkan Keyer kepadaku? Long Hao Shen memandang Yang Haohan dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Yang Haohan bukan hanya kepala kuil ksatria, tetapi juga kepala aliansi. Posisinya di aliansi, dengan demikian, jelas berpengaruh. Setelah keluar dari pengasingan, yang ingin dia ketahui adalah waktu yang tersisa sebelum bisa berkumpul dengan rekan-rekannya, dan waktu sebelum dia bisa menginjak medan perang lagi. Yang Haohan tersenyum ringan sebagai tanggapan, semuanya akan diberitahukan kepadamu dalam 10 hari. Aliansi membuat beberapa persiapan untukmu. Kamu bisa merasa nyaman, rekan-rekanmu semua baik-baik saja saat ini. Mendengar jawabannya, Long Hao Shen sangat santai, dan ekspresi wajahnya mengendur, Bu, aku akan membuatkan makanan untukmu. Bagaimana dengan sup? Bai Yue memiliki senyuman di wajahnya, Hao Shen, ibu sebenarnya benar-benar ingin minum sup yang kamu buat ketika kamu masih muda. Hari-hari yang mengharukan berlalu dengan sangat cepat, dan pada 10 hari ini, Long Hao Shen menemani ibunya,
membuat makanan, memijat dan menghabiskan sepanjang hari berbicara dengannya. Dia menunjukkan kepada ibunya setiap pertimbangan yang mungkin. Mengingat kecerdasan Bai Yue, dia tentu tahu bahwa setelah 10 hari ini berlalu, akan sangat sulit baginya untuk menemaninya seperti ini. Meskipun dia merasa sangat enggan, dia melakukan yang terbaik untuk bersantai dan menikmati hari-hari ini bersama putranya. Pergilah Chen Chen, tidak perlu khawatir untuk ibu. Aku akan menunggumu di pegunungan pengusir naga, menunggumu, putra dari ksatria ilahi Long Xingyu. Tetapi kamu harus berjanji kepada ibu untuk melindungi dirimu dengan baik apapun yang terjadi. Dengan melindungi diri sendiri dengan baik, kamu hanya akan melindungi orang lain dengan lebih baik. Ayahmu sudah lama hilang, ibu tidak tega kehilanganmu. Melihat mata ibunya menjadi kabur karena air mata, Long Haoshan terkoyak oleh kesedihan. 10 hari ini dihabiskan dalam kemewahan besar, alangkah baiknya jika dia bisa terus menghabiskan waktunya dengan cara ini. Tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Kecuali iblis dimusnahkan, sebagai putra cahaya, dia tidak mungkin terus menghabiskan waktunya dengan mantap di sisi ibunya. Dengan 2 langkah ke belakang, Long Haoshan tidak berani terus menatap mata ibunya. Setelah bersujud di tanah 3 kali, dia dengan cepat keluar dari kamar. Dia takut tidak bisa berpisah dengan ibunya secara nyata jika dia tinggal terlalu lama. Keluar dari kamar ibunya, Long Haoshan terengah-engah. Bahkan serangan kemacetan langkah ke-8 tidak terasa menyakitkan seperti sekarang. Selama tidak kurang dari 10 menit, dia menekan dengan susah payah kesedihan di hatinya. Setidaknya, dia tidak akan meninggalkan pegunungan pengusir naga untuk saat ini, dan akan dapat sering mengunjungi ibunya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Ibumu masih sehat. Melihat Long Haohan memberi hormat padanya, Yang Haohan bertanya dengan senyum di wajahnya. Long Haoshan mengangguk diam-diam, tetapi ekspresinya sudah penuh tekad. Tuan Kepala Kuil, tolong tugaskan tugas kami. Aku juga ingin tahu kapan pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 dapat direformasi. Senyum di wajah Yang Haohan menghilang pada saat yang sama ketika dia mengangguk. Kamu harus ingat apa yang dikatakan Seng Yue pada saat kamu berpisah satu sama lain. Long Haoshan menjawab, saya ingat kakek buyut Seng Yue mengatakan bahwa selama saya berhasil menembus langkah ke-8, dan bahwa rekan-rekan saya semua mencapai langkah ke-7 dalam kekuatan, kita kemudian dapat memiliki kemungkinan untuk mereformasi pasukan kita. Yang Haohan mengangguk. 1,5 tahun telah berlalu. Terlepas dari apakah Kaisar Dewa Iblis menggunakan Anda sebagai dalih untuk memulai perang suci ini, itu masih berlangsung, dan Kaisar Dewa Iblis belum mengirim iblis untuk mencari jejak Anda. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, prasyarat bagi tim Anda untuk direformasi sudah terpenuhi. Benarkah? Long Haoshan sangat gembira dengan berita ini. Semua rekan-rekannya menaruh harapan demi mereformasi tim. Sebagai kapten mereka, kehausannya akan hal itu lebih besar dari siapapun. Setelah 1,5 tahun pelatihan damai, pikirannya menjadi damai, tetapi rasa haus di dalam dirinya tidak berkurang sedikit pun. Tapi bukan itu saja, jangan terburu-buru. Yang Haohan menatap Long Haoshan dengan mata yang parah. Kegembiraan besar di wajah Long Haoshan menghilang, tetapi kegembiraannya tetap ada. Karena dia tahu bahwa sejak Yang Haohan memberinya harapan, itu berarti pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 memiliki harapan untuk direformasi. Yang Haohan menjawab, di generasi muda Anda, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Anda. Tapi itu jauh dari cukup melawan iblis yang kuat. Anda harus tahu tentang hal ini. Oleh karena itu, kalian semua harus membuktikan kepada aliansi kemampuan kalian untuk mempertahankan diri, jika Anda ingin mereformasi pasukan pemburu iblis Anda. Long Haoshan mengangguk, jika kita dapat mereformasi pasukan pemburu iblis kita, saya berharap untuk mengambil misi mengejar musuh, bagaimanapun Hao Yue memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, yang merupakan akar dari iblis. Selama kita bisa terus menghancurkan mereka satu demi satu, moral iblis pasti akan mendapat pukulan besar.
Dan akhirnya suatu hari setelah 72 pilar Dewa Iblis dihancurkan, iblis tidak akan lagi berada di dunia ini lagi. Dengan cara ini tujuan pasti akan tercapai. Yang Haohan mengangguk. Aliansi sudah tahu tentang semua yang kamu katakan tentang penghancuran pilar Dewa Iblis. Saya berharap kalian semua mencapai langkah ke-9 kultivasi sebelum terlibat dalam pertempuran melawan iblis, tapi saya juga tahu bahwa kamu tidak bisa menunggu begitu lama, dan aliansi juga tidak mampu.